Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Septiani, NPM saya 101206339, kelas H1. Saya dari mahasiswa STIMBI Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Ekonomi yang membuat video tentang defisit neraca dagang Republik Indonesia. Berikut penjelasan video saya. Defisit perdagangan, trade deficit, terjadi ketika nilai ekspor suatu negara lebih kecil dibandingkan dengan nilai impornya. Defisit neraca perdagangan sepanjang akhir tahun lalu yang mencapai US 8,57 miliar kian membuat cemas. Angka defisit neraca perdagangan sepanjang tahun ini bukan hanya yang pertama pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo, tetapi juga terburuk sepanjang sejarah. Kepala BPS Suharyanto menyebutkan kondisi neraca perdagangan pada tahun lalu melampaui defisit pada 2013. Sebelumnya, defisit neraca perdagangan pada 2013 yang mencapai US 4,8 miliar merupakan yang terburuk sepanjang sejarah, yang kemudian mulai membaik pada 2014 dan kembali surplus pada 2015 hingga 2017. Pada 2015, neraca perdagangan surplus US 7,67 miliar, kemudian meningkat menjadi US 9,48 miliar pada tahun 2016 dan US 19,84 miliar pada 2017. Namun, siapa sangka pada tahun lalu defisit justru membengkak lebih dari 2 kali lipat dari defisit pada 2013. Defisit terjadi karena kinerja ekspor sepanjang tahun lalu hanya mencapai US 180,6 miliar, sementara kinerja impor mencapai US 188,63 miliar. Begitupun halnya dengan sisi pertumbuhannya di tahun lalu. Ekspor hanya tumbuh 6,65%, sementara impornya melonjak hingga 20,15%. Neraca perdagangan memiliki efek berantai akibat defisit neraca perdagangan yang bengkak. Defisit transaksi berjalan, current account deficit atau CAD, juga diperkirakan makin melebar. Hingga kuartal 3 kemarin, defisit transaksi berjalan sudah mencapai 3,37% dari produk domestik bruto atau PDB. Defisit transaksi berjalan sendiri merupakan bagian dari komponen neraca pembayaran yang berpengaruh pada posisi cadangan devisa Indonesia dan nilai tukar rupiah pada akhirnya. Makin lebar defisit transaksi berjalan, aliran modal asing yang dibutuhkan untuk membuat neraca pembayaran surplus makin besar. Dalam situasi ekonomi global yang tak menentu, aliran modal asing sulit untuk jadi tumpuan. Hingga kuartal 3 2018 lalu, neraca pembayaran tercatat defisit mencapai US 12,5 miliar. Ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, menuturkan kondisi defisit neraca perdagangan akan berpengaruh pada defisit transaksi berjalan, dapat memberikan sentimen negatif bagi investor. Hal ini dapat membuat keluarnya aliran modal asing, outflow, dan memperlemah nilai tukar rupiah. Investor mereka juga melihat data sehingga pasti akan mempertimbangkan data CAD. Bisa jadi CAD yang lebar secara berturut-turut ini menyebabkan adanya kemungkinan investor berbalik arah. Fitra pun memperkirakan defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun bisa tembus lebih dari 3% dari produk domestik bruto PDB. Jika neraca perdagangan tak diperbaiki, ia khawatir rupiah akan terseret melemah hingga kembali berada di posisi
rupiah 14,500 per dolar Amerika Serikat. Selain neraca pembayaran dan rupiah, neraca perdagangan yang defisit tentu juga menekan pertumbuhan ekonomi, sebab ekspor neto merupakan salah satu pembentuk PDB dari sisi pengeluaran yang sama pentingnya dengan 3 variabel pembentuk PDB lainnya seperti pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan investasi. Pembangunan infrastruktur yang masih pun tak luput dari pengamatannya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan konten impor, sehingga itu menimbulkan arus deras impor di tahun lalu. Sebetulnya, kebijakan pemerintah sudah bagus, yakni menghentikan proyek infrastruktur yang punya konten impor banyak, tapi tidak ada industri substitusinya di Indonesia, sehingga untuk masalah ini memang belum ada jalan keluarnya. Sekian penjelasan dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.